Ya, terima kasih Mbak, Sasa. Memang kalau, eee, sebenarnya mulai dari Q4 2000 mungkin Q3 2021 ini pertumbuhan sangat terasa, bagus sekali ya, khususnya di sektor properti dan KPR. Kalau kita tahu memang di sektor KPR itu, tumbuhnya sekitar 6,2% gitu ya, tapi kalau di Bank Mandiri sendiri, kita untuk, pembiayaan KPR primary atau rumah baru itu tumbuhnya sampai 14,9%. Jadi memang animo masyarakat itu bagus sekali karena memang tahun lalu kita disupport oleh pemerintah dengan aturannya PPN, yang bisa 0% gitu ya, DP-nya juga bisa 0%. Nah, ini nih sangat menolong masyarakat untuk membeli rumah dengan harga seakan-akan bisa lebih murah daripada tahun-tahun sebelumnya, gitu loh, Mbak. Oke, di tengah animo masyarakat yang cukup tinggi dalam menggunakan KPR di Mandiri, kalau dilihat dari segi profil nasabahnya nih Pak, apakah generasi milenial ini presentasinya cukup besar? Benar, benar sekali. Jadi hampir 50%, lebih ya, pembeli, rumah atau melalui KPR di Bank itu usianya di bawah 35 tahun. Ya, jadi ini memang angka ini menunjukkan yang, tren yang luar biasa untuk teman-teman di milenial, di mana selagi muda mereka sudah, mulai beli rumah. Jadi bahkan ada yang usianya mulai 21 tahun, 23 tahun mereka sudah beli rumah dan memang di Mandiri terlihat bahwa 58,1% itu usianya di bawah 35, baru sisanya di atas umur 35. Dan ini jika dilihat memang kebanyakan adalah teman-teman yang, satu, karyawan gitu ya, kebetulan banyak karyawan yang beli, di kita, terus juga yang mereka beli juga kebanyakan saat ini ya, itu adalah rumah yang landed atau rumah tapak. Dengan limit kredit karena di rumah pertama kebanyakan di bawah 1 M, demikian Mbak. Oke, menarik sekali. Ada sebanyak 58,1% bahkan umurnya di bawah 35 tahun ya, Pak. Nah, sebetulnya pertanyaannya gini, kenapa Betul sih betul, kita Mbak. harus beli properti dari sejak dini? Sebetulnya selain bisa dikatakan untuk dijadikan hunian, sebetulnya ini bisa dijadikan investasi apa lagi sih, Pak? Oke, ini yang sangat menarik gini ya, karena memang yang namanya harga properti itu tidak pernah turun atau harga rumah dan tanahnya itu tidak pernah turun. Yang ada kemungkinan mungkin di 3 4 tahun terakhir adalah harganya flat. Tapi kalau dibilang turun, nggak ada lah rumah yang harganya turun gitu ya. Jadi satu, buat anak-anak muda, buat teman milenial ini adalah, investasi jangka panjang, itu yang pertama. Yang kedua juga jelas ini jadi, apa ya, modal dasar kalau kalau, milenial yang laki-laki gitu ya, ini kalau dia belinya sebelum menikah, ini kan buat dia lebih percaya diri nih. Begitu dia kepengen menikah, saya sudah ada, rumah tinggal sendiri. Dan yang ketiga, suatu saat dia membutuhkan, dana atau kebutuhan lain, rumahnya ini bisa dijadiin agunan untuk meminjam dengan biaya atau bunga yang lebih murah. Bahkan kalau di Bank Mandiri kita kenal, kalau dia ngambil KPR di Bank Mandiri udah jalan 5 tahun, itu bisa di-top up lagi, ke limit awal, gitu. Ini juga membantu mereka kalau ada kebutuhan dari masa depan, sudah rumahnya bisa ditempatin, harganya makin naik, jika dia punya kebutuhan, ini bisa jadiin jaminan ada jadi jaminan untuk dapat dana yang relatif jauh lebih murah dibanding dia melakukan pinjaman yang lain. Dan berikutnya lagi, kalau, kita tadi ngomong topik pertama gitu ya, itu, ternyata banyak loh di Bank Mandiri ini orang yang beli rumah sebelum dia menikah. Nah, ini cukup menarik, nanti kita akan bahas berikutnya lagi. Oke, jadi sebetulnya di Bang Mandi sendiri menariknya faktanya banyak yang membeli rumah sebelum menikah. Nah, sebetulnya ketika sebelum menikah ini apa sih Pak mungkin tips and trick gitu supaya misalkan yang perlu diperhatikan nih ketika misalkan kita mau mengajukan KPR di Bank Mandiri khususnya? Ya, memang kalau kadang-kadang gini, memang pertanyaan yang dari topik awal gitu ya, kita nikah dulu atau beli rumah dulu? Nah, kadang-kadang kalau, teman-teman milenial nih sebelum pandemi gitu ya, mereka pasti preferensinya ya kalau bisa nikah dulu, jalan-jalan dulu segala macam. Nah, dengan kondisi pandemi ini agak diuntungkan juga, di mana jalan-jalan nggak bisa, pesta pernikahan mungkin tidak terlalu besar biayanya gitu ya. Ini jadi alternatif buat mereka bisa beli rumah dulu,
dan melalui KPR. Kenapa saya bilang beli rumah melalui KPR? Karena hampir 90% rumah di bawah 1 M itu pembeliannya pasti melalui KPR. Karena apa? Karena satu, saat ini ya, DP-nya bisa rendah sekali ya. Dia mulai dari Rp0 sampai 10% lah ya. Khusus yang untuk employee payroll di Bank Mandiri itu bisa tanpa DP. Yang kedua, suku bunganya saat ini sangat kompetitif. Bisa sampai cuma 3,75% fix 1 tahun, atau dia mau fix 10 tahun bisa dengan 8,5%. Dan tenornya bisa 25 tahun. Dan ini sangat membantu sekali teman-teman yang belum menikah gitu ya. Ini buat persiapan nanti kalau sudah menikah, dia bisa punya rumah sendiri dengan affordable installment, tapi juga dia bisa punya pilihan-pilihan di dalam arti dia bisa menata rumahnya lebih dahulu gitu ya. Terus juga dia bisa, istilahnya merajut masa depannya lah gitu ya, dengan rumahnya dia sebelum dia menikah. Dan yang kedua, kalau dia belum menikah kan dia bisa punya pengeluarannya mungkin bisa diatur untuk internalnya dia sendiri. Jadi bisa mengalokasikan kalau di Bank Mandiri itu sampai 70% pengeluarannya dia itu bisa buat angsuran. Jadi kita sebut DBR, Debt Burden Ratio, itu bisa up to 70%. Bahkan kalau yang dia employee atau pekerja yang gaji di Bank Mandiri, kita bisa menghitung income itu sampai 15 kali gajinya. Jadi benar-benar kita bantu untuk teman-teman milenial yang kepingin beli rumah dari sebelum dia menikah, kita akan bantu lebih mudah, lebih murah, dan prosesnya lebih cepat. Ini yang jadi pertimbangan utamanya. Memang kalau nggak dipungkiri gitu ya, kebanyakan sih kalau kita lihat data, sekarang yang beli rumah itu kebanyakan masih mayoritas setelah dia kepepet, yaitu setelah menikah dan punya anak satu, nah dia baru dia ngerasa ini punya kebutuhan, tapi itu kadang-kadang terlambat. Demikian. Nah, ini gimana nih Pak, kalau misalkan ternyata sudah menikah, kemudian ingin mengajukan KPR, tapi ternyata gaji keduanya ini setelah digabung masih pas-pasan, memungkinkan nggak sih Pak? Hmm. Oke, mungkin banget. Jadi, di Bank Mandiri kita pernah ada program gitu ya, yang kita sebut KPR milenial waktu itu ya. Kita dari awal kita luncurkan kira-kira tahun 2019 gitu ya, sebelum pandemi bahkan. Jadi kalau sudah menikah, itu kan income-nya bisa digabungkan. Income suami sama income istri bisa digabungkan. Dan, kita juga bisa buat angsurannya berjenjang. Jadi waktu, dia 3 tahun pertama, angsurannya lebih murah, 3 tahun kedua baru naik sedikit, 3 tahun ketiga baru naik lagi. Jadi dia bisa menghitung jumlah angsurannya itu bisa sesuai dengan income dia hari ini untuk mendapatkan rumah yang sesuai sama kebutuhan dia. Misalkan dia butuh rumah 1 M, normalnya angsurannya misalkan 20 tahun itu 10 juta. Nah dia bisa bayar dulu mungkin di 3 tahun pertama sekitar 7 jutaan, 3 tahun kedua naik jadi 10 juta, mungkin tahun ketiga 3 tahun ketiga baru naik jadi 12 juta. Kan kita tahu bahwa kalau seorang karyawan itu setiap tahun biasanya kan gajinya naik. Terus dia punya entah dapat bonus, dapat apa, ini juga bisa jadi other income dia, apakah mau nambah DP-nya gitu ya di tengah jalan atau dia cukup tetap 7 juta, 10 juta, 12 juta gitu ya. Dan ini sangat membantu sekali masyarakat khususnya teman-teman milenial untuk membeli rumah saat ini gitu ya, nggak usah nunggu nanti. Kenapa? Karena memang kalau kita tahu lah ya, harga rumah itu setiap tahun pasti naik di lokasi yang sama. Bahkan ada istilah gini, lebih baik nyesel salah beli daripada nyesel nggak terlanjur dibeli orang atau barangnya udah nggak ada gitu. Demikian Mbak Sasa. Oke, jadi harga properti ini naik, tapi kadang juga sebetulnya gajinya masih pas-pasan nih Pak ternyata. Tapi kalau dilihat dari Iya, proporsi kenaikan gitu ya. kenaikan harga properti lebih cepat daripada kenaikan Nah, income. itu dia nih Biasanya sih Pak, begitu. betul sekali. Nah, tapi kalau dari segi proporsi gitu ya Pak, sebetulnya maksimal berapa persen sih dari gaji kita gitu untuk bisa mengajukan kredit atau KPR gitu? Baik, kita kenal kalau di istilah kredit itu ada 2, namanya DSR atau Debt Service Ratio, satu lagi namanya DBR atau Debt Burden Ratio. Nah, kalau DSR itu adalah perbandingan total angsuran rumahnya saja
terhadap total gajinya. Tapi kalau perbankan bisa menghitungnya dengan DBR atau Debt Burden Ratio, yaitu total angsuran dia termasuk angsuran mungkin angsuran mobil, angsuran kartu kredit, termasuk angsuran rumah itu up to 70%. Jadi kalau income-nya 10 juta, dia boleh ngangsur, boleh punya angsuran itu sampai 70%. Tapi kalau dia nggak punya cicilan mobil, tidak punya cicilan kartu kredit, tidak punya cicilan lain, dia bisa 70% itu jadi cicilan rumah. Nah ini cukup menarik sekali. Kenapa? Karena dengan 10 juta dia bisa ngangsur rumah sampai 7 juta. Kita anggap bahwa 3 juta itu adalah minimum biaya hidup yang mesti dia keluarkan. Dan yang menariknya lagi kalau di Bank Mandiri, itu kalau dia karyawan, kita memperhitungkan setiap karyawan di Indonesia kan dapat THR, ada yang dapat bonus. Nah, kita memperhitungkan gajinya dia tuh 15 kali gaji. Jadi dihitung 15 kali gaji, baru dibagi 12. Dan ini seakan-akan jadi lebih besar. Kalau gaji dia 10 juta, kita kali dulu 15 kali jadi 150, baru kita bagi 12. Nanti 70%-nya dari 12 juta, sekitar 12 juta tadi, bukan dari 10 jutanya. Dan ini sangat membantu buat masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman milenial, kalau mau ambil rumah dan KPR-nya di Bank Mandiri.